Shalom. Selamat pagi. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saya berterima kasih sama Ibu Gembala dan juga majelis hamba Tuhan di tempat ini. Ada sukacita. Amin. Perkenalkan, nama saya Evangelis Hendrik Beverti. Saya orang Singkawang. Singkawang itu ada di Kalimantan Barat. Kalau dari Pontianak itu 4 jam perjalanan mobil. Dan kota Singkawang itu mayoritas orang Chinese dan banyak sekali kelenteng di situ. Dan saya lahir di situ. Saya kemudian karena sebuah kejadian saya dipindahkan ke Jakarta oleh orang tua saya di Jakarta. Lalu saya singkat cerita saya bertobat. Saya bertemu dengan istri saya Victoria, dan saya seorang penginjil. Jadi saya aktivitas saya ya pelayanan. Ya, itu saja perkenalannya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, tema firman Tuhan di pagi ini, garam dunia dan terang dunia. Kita lihat di Matius pasal 5. Buka Alkitab Bapak dan Ibu di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada amin? Ini firman luar biasa. Ya. Saya akan coba jelaskan firman Tuhan ini. Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Bapak dan Ibu, Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, bukan kamu akan jadi garam dunia. Itu berbeda. Jadi kalau Yesus bilang kamu adalah, berarti kamu memang benar garam dunia, bukan akan jadi. Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini memang benar. Firman Tuhan ini memang benar. Saya mulai melihat garam itu fungsinya untuk memberi rasa. Sedikit saja, tetapi dia bisa memberi rasa. Kita nggak perlu banyak garam untuk membuat sebuah rasa. Bapak dan Ibu, Yesus bilang kita adalah garam dunia. Maksudnya, kalau kehadiranmu di tengah keluarga, kamu bisa memberikan damai sejahtera di dalam keluarga itu. Ada amin. Yesus bilang begini, kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Yang dimaksud kerajaan Allah yang sesungguhnya sudah datang itu, Bapak dan Ibu, dulu saya menafsirkan itu kerajaan Allah yang kita lihat di surga nanti. Tapi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu Anda, waktu setan diusir, kerajaan Allah itu datang. Ini firman, berarti kerajaan Allah memang ada di dalam keluarga, di hidupmu, dimanapun kamu berada. Ada amin. Kurang nangkap, masih ragu. Pak, Bu, ketika Yesus bilang kalau orang itu diusir setannya, berarti setan dan diri orang itu keluar, yang menggantikan adalah kerajaan Allah. Sampai sini mengerti? Amin. Yesus mau kita adalah garam dunia. Kamu memberi rasa, memberi damai sejahtera di dalam keluargamu. Kamulah orang yang memberi dampak yang baik. Lalu dikatakan begini, kalau garam itu sudah menjadi tawar, kekristenanmu kalau sudah menjadi tawar, anak Tuhan, predikat kamu kalau sudah menjadi tawar. Dengar, ini bukan saya ngomong, tapi Yesus yang ngomong. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Aduh, tragis. Yesus yang ngomong.
Kalau kamu gak bisa memberi rasa lagi, kekristenanmu sudah gak benar, hidupmu gak benar. Katanya dulu kan sering ke gereja, sekarang dia mabuk Kristennya. Garamnya sudah terbuang, gak terpakai lagi. Makanya gak usah heran diinjak-injak harga dirinya. Gak dianggap lagi. Kenapa? Alkitab sudah menulisnya, Bapak dan Ibu. Ada amin? Ada amin? Lanjut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini menarik sekali. Yesus bilang, kita terang dunia. Kita lebih percaya Yesus adalah sang terang dunia. Tapi Yesus memberikan perkataan ini di Matius pasal 5. Kamu adalah terang dunia. Yesus mau Anda bukan menjadi. Yesus mau Anda adalah terang dunia. Sesuai dengan fungsimu. Kamu menerangi. Bukan orang dekat Anda makin menjauh karena nggak tahan sama gosipmu yang luar biasa itu. Gosip terus. Yesus mau ketika orang melihat kamu, Bapak punya wajah, Ibu punya wajah kok bersinar. Saya sekali melihat ada damai. Yesus mau ketika Anda berada di kerumunan, katakan di kantor pemerintah, Anda pegawai negeri, orang tidak menjauh dari kamu karena kamu nggak tahan lihat korupsimu yang luar biasa itu. Yang masih korupsi, lihat wajah saya yang baik, bertobat. Saya nggak pernah takut sama orang kayak gitu. Dari mimbar ini saya bilang bertobat. Ada amin. Yesus mau ketika orang lihat kamu, benar ya, dia ini anak Tuhan, hidupnya lurus. Ketika ada uang di bawah meja, kasih enggak. Berani menolak karena tahu itu salah. Hari-hari ini saya lihat di Jakarta, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di Jakarta banyak sekali. Di sini nggak ada, sekali lagi nggak ada. Orang nggak kelihatan Kristen atau bukan. Kok Bapak bisa tahu gitu? Pangkat sudah tinggi. Hampir-hampir mirip orang Muslim. Saya pikir dia Muslim. Pada saat dia berjabat tangan saya anak Tuhan. Kok nggak kelihatan ya? Pintar sekali kau menyamarkan itu. Sampai saya nggak mengenali kamu Kristen. Orang Kristen bukan bunglon. Ada amin? Berani menyatakan dia adalah Kristen. Ada amin? Saya nggak pernah takut mati. Kalau saya mengaku Yesus adalah juru sama saya akan ngomong nih tegas. Bukan karena jabatan, lihat orang resmi yang boleh. Kan begini Pak, Bapak harus begini. Apalagi ada yang di luar sana, sekali lagi bukan di sini, tukar jabatan, tukar agama karena mau naik jabatan. Saya mau berkata dari mimbar ini, Anda nggak ada kata yang lebih halus lagi, nggak ada kata yang lebih gimana lagi. Tinggalkan semua kebodohan itu. Juru selamat lebih penting dari hidup sementara di dunia ini. Sangka Yesus nggak bisa bawa kamu tinggi, kamu salah. Justru kamu ketahuan belangnya bahwa kamu memang bukan Kristen sejati. Saya ngomong gini karena saya lihat di lapangan, Pak Bu. Saya penginjil di lapangan. Saya semua kejadian saya lihat. Saya pikir dia bukan Kristen. Saya melihat dia kayaknya Muslim gitu. Soalnya bahasa Arabnya lancar sekali, Pak Bu. Saya bingung ini Kristen bukan ya? Pada saat dia hidup kedengaran saya bingung. Oh, Bapak Kristen ya? Oh iya. Dia pikir saya akan diam kalau kayak gitu. Saya langsung sikat dia. Kenapa dari tadi saya nggak lihat kamu kayak Kristen ya?
Pintar kamu kayak bunglon. Pak Bu, begini. Beranilah kamu menyatakan dirimu terang. Ada amin? Jangan coba sembunyikan terang, nggak bisa. Makanya Yesus berkata, orang menyalakan pelita, meletakkannya bukan di bawah kantang, tetapi dia taruh di atas kaki tiang. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke Manado, itu udah kaki tiang. Ya, kalau belum tahu itu apa kaki tiang, di Manado ada kaki tiang, besar sekali itu bangunannya. Saya berkata begitu ada alasannya, sesuai dengan firman. Saya bilang, kok nggak kelihatan ya? Harusnya kelihatan gitu loh. Dan jangan menyembunyikan terang itu, karena terang itu nggak bisa disembunyikan, Pak Bu. Kecuali ada bukan terang, ada sembunyikan. Kalau memang terang, harusnya taruh di sini buat menerangi. Ada amin? Kalau Anda di rumah mati lampu, apakah Anda akan menyalakan lampu atau lilin? Taruh di bawah kantang, taruh di bawah meja supaya tidak kelihatan. Oh jangan Pak, Bu, jangan Pak, biar nggak kelihatan. Udah kita jadi biasa-biasa saja. Anda salah. Yesus mau Anda tunjukkan dirimu kepada dunia bahwa kamu anak Allah. Amin. Amin. Tunjukkan dirimu, identitasmu. Kalau saya seorang polisi, tentara, kalau saya nggak tunjukkan identitas saya di hadapan penjahat, mereka nggak akan takut. Ketika saya di hadapan penjahat, saya pakai seragam, atribut saya tunjukkan siapa diri saya. Setan manapun akan takut. Makanya Pak Bu, orang yang kayak gitu ngusir setan bertahun-tahun, setannya pun nggak mau keluar. Kenapa? Dia punya identitas bermasalah. Tidak ada kuasa dalam diri dia. Yang benar, anak Tuhan, pemegang otoritas dari Yesus Kristus, berkuasa. Itu yang benar. Dikatakan lagi begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pak, Bu, Tuhan rindu Anda ada terang saat Anda ada di dalam rumah tangga dengan baik. Pesan saya sederhana sekali, tapi plus dengan urapan kuasa Roh Kudus saya akan bicarakan di depan jemaat. Anda ketika di dalam rumah, jadilah kamu terang yang membuat semua orang melihat kamu dan berubah sikap. Kalau orang tuamu kepercayaannya masih yang lain, kepercayaan yang lain-lain itu, yang sembah-sembah ini dan itu, kamu ada Kristen, kamu terang, harusnya bisa menerangi yang gelap itu, sehingga yang kepercayaan apa itu dan sebagainya, dia bisa bertobat dan berubah. Karena kamu, Tuhan bekerja lewat terang hidup, yaitu kamu. Ketika orang tuamu suka marah-marah, kehadiranmu bukan tambah berantem di rumah. Kehadiranmu harusnya membuat orang tuamu yang suka marah-marah itu jadi sadar bahwa marah-marah itu tidak baik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, kehadiran Anda di rumah membuat orang semakin percaya Yesus itu ada dan hidup. Bukan kata orang, tapi lewat Anda. Sehingga dia lihat, oh ya, Tuhan yang kamu sembah itu benar ya. Mari Bapak dan Mak mau ikut kamu ke gereja. Gak usah pakai tarik-tarik orang. Nama saya Evangelis Hendrik. Pekerjaan otomatis pasti menginjil. Bapak dan Ibu jangan heran kalau saya sudah keliling Indonesia.
Sumba ini baru pertama kali saya injak di sini. Dalam perencanaan saya 10 tahun waktu saya masih bekerja, saya mau menginjak ke sini untuk liburan, ke Nihiwatu. Tapi kemudian ketika saya sudah melepaskan pekerjaan saya jadi seorang full time melayani Tuhan. Saya berkumpul 5 tahun kurang lebih untuk dapatkan akses untuk masuk pelayanan di gereja. Hari ini saya ada di sini, kemurahan Tuhan lewat teman-teman yang bersama dengan saya. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, saya Evangelis Hendrik. Saya ada di hutan, ada di kota, dari mimbar yang sangat sederhana yang terbuat dari triplek, tanah lumpur, sampai kepada mimbar yang paling bagus sekalipun. Di hadapan cuma 2-3 orang jemaat, sampai kepada 5.000 jemaat berkumpul di lapangan. Buat saya semua, saya bisa lakukan. Buat saya bisa. Dan saya mau kasih tahu, setiap kali kehadiran saya di situ, saya tidak pernah menarik-narik orang untuk masuk Kristen. Tetapi dengan terang yang ada di hidup saya kasih mereka lihat bagaimana hidup saya. Sehingga mereka yang melihat pastinya tidak tahan. Karena otomatis kalau Bapak dan Ibu lihat ini, ada terang. Terang itu berbeda dengan tidak ada terang. Pasti berbeda mereka akan melihat Anda kalau terang itu dalam hidup Anda. Jadi yang pendeta ajak ke gereja bertahun-tahun nggak mau bertobat, saya datang, Tuhan buat bertobat. Yang mengeraskan hati, yang keras kepala selama ini pegang kepercayaan itu yang nggak mau lepaskan, sekali saya datang, saya masuk bertobat. Yang di Manado preman, bertato, suka minum, mabuk, kecewa sama gembala. Kalau Manado jangan ditanya itu Kristen atau bukan. Pastinya cuma pertanyaannya Pantai Costa atau Gemit. 2 pertanyaan itu aja. Jangan kecewa sama pendeta dan nggak mau bertobat dan sudah meninggalkan gembala dan gereja dan kepahitan sama gereja. Waktu saya datang, saya cuma perkataannya simple. Dia lihat saya lihat dia. Kenapa ya? Saya bilang kamu. Saya bilang dia, kenapa ya? Kamu nggak mau ke gereja? Singkat kan ceritanya? Kenapa ya? Kamu nggak mau ke gereja? Perkataannya singkat sekali, Pak Bu. Nggak perlu saya belajar yang buku-buku yang tebal-tebal, cara menginjil, cara apa, nggak perlu. Singkat dan jelas. Kenapa ya kamu nggak mau ke gereja? Ini orang kepahitan sama gembala, minum mabok, rokok lagi, menjauh dari gereja, pukul istri. Tiba-tiba saya kaget, menangis. Nggak salah tuh, menangis. Habis itu dia diam. Dan saya cuma singkat juga ngomong, saya nanya kamu, mau nggak kamu ke gereja dengan saya? Dia diam. Tapi saya lihat mukanya responnya iya. Ternyata besokannya, waktu saya KKR ada di sebuah daerah di gereja GBI apa itu, dia datang, rambutnya yang gondrong, habis, dan berpakaian sangat rapi. Sejak itu, dia berusaha menjadi orang benar. Dan dia nggak mau pukul istri lagi. Dulu istrinya, aduh kasihan. Dia mabuk, dia kasih ini ke dada istrinya. Langsung sesak nafas. Kemudian kan kayak gitu kan nyusahin pendeta. Istrinya maju ke depan waktu Natal. Dia nggak mau cerita sama saya, dia bilang sesak nafas. Dengan baik. Tuhan sangat baik sama keluarganya. Jadi waktu itu saya tumpangkan tangan. Pulangnya sesak nafas yang berhari-hari itu seketika itu hilang. Hilang atau kemana? Di saat itulah istri dan suami ini berubah. Hidupnya berubah. Dan sekarang dia ada doa puasa, ada apa, nomor 1 orang itu di depan. Kristus mengubahkan dia, bukan saya. Penginjil begitu, terobos, masuk di daerah banyak pedukunan dan sebagainya. Di daerah Kampung Dayak itu, aduh Pak, jangan ditanya.
Saya di sini bukan untuk membanggakan kuasa kegelapan, tapi saya di sini membanggakan kuasa Yesus. Saya boleh melihat dukun bertobat, dukun maju ke depan, minta didoakan, sampai saya jadi tegas. Itu nenek-nenek itu saya tahu dia dukun. Waktu saya lihat dia minta didoakan kan, saya langsung ambil mikrofon. Ibu, saya tahu kamu siapa. Dia kaget. Saya tidak mau mendoakan orang tidak percaya sama Yesus. Dia diam, dia lihatin saya. Sekali lagi, dan saya bilang, saya nggak mau mendoakan kamu. Kalau kamu tidak mau percaya Yesus, maksud saya kalau kamu tetap jadi dukun, saya nggak mau doakan kamu. Silakan dengan dukun, dengan ilmumu, silakan. Saya nggak mau melayani kamu. Mau apa kamu? Lalu dia bilang, minta didoakan. Mau percaya sama Yesus, baru saya mau doakan. Kenapa begitu? Bertobat dulu, baru disembuhkan. Ada amin. Bukan disembuhkan dulu baru bertobat. Itu tetap balik Bapak Ibu. Bertobat dulu baru disembuhkan. Ada amin. Bertobat dulu baru diberkati. Ada amin. Memang harus begitu. Karena Yesus cuma mau melihat kamu mau bertobat, mau berubah atau tidak. Masalah berkat itu masalah gampang. Kalau Anda baca di Matius pasal 6 ayat 33, kamu akan menemukan bahwa Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dulu waktu itu saya nggak mengerti firman itu. Makanya ini Alkitab sempat saya bawa ke tong sampah. Saya murtad. Saya benci dengan kekristenan. Saya terlalu bodoh, nggak tahu tentang firman itu. Waktu suatu hari saya bertobat, mama saya ambil dari tong sampah, dikasih ke saya. Saya pikir Alkitab saya sudah hilang, sudah masuk tong sampah. Mama saya sedih. Mama saya itu kepala sekolah guru sekolah minggu. Jadi sekolah minggu di gereja di Kalimantan itu banyak sekali. Ada 12 orang sekolah minggu, guru sekolah minggu dikumpulkan. Ada satu kepalanya, itu mama saya. Punya anak kayak begini, tidak benar. Tiap hari cuma cerita ke pengurus, ke majelis apa yang anaknya perbuat. Dulu jauh dari Tuhan. Dulu kalau di sekolah minggu, kalau sekali tanya buka Alkitab, ini Alkitab saya kan nggak ada yang itu, ada tulisan-tulisan apa. Jadi kalau mau buka tuh agak susah. Tapi saya sangat hafal, letak-letaknya saya sangat hafal, dan saya sangat cepat. Seperti hari Taurat. Saya pikir Alkitab saya sudah hilang, sudah dibuang. Tuh mama saya kasih lagi ke saya, ini Alkitab kamu. Ini berharga buat saya. Saya bawa dia ke sumpah hari ini. Ini yang saya miliki. Tapi ini tulisan mati. Kalau Anda tidak mengerti dan menghidupkannya dan tahu cara menghidupkannya, maka buat kamu, ya apa ini membosankan, gak berfungsi. Tapi ketika kamu tahu isinya, tahu cara pakainya, dipenuhi dengan Roh Kudus, ini tulisan memberkati kamu. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33 sangat memberkati aku, hidupku, keluargaku, bahkan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Aku kasih ayat itu untuk mereka, supaya mereka mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara kamu ibadah, kamu rajin pelayanan, kamu mau setia pada Tuhan, kamu rajin baca Alkitab. Itu berbicara Kingdom of God, kerajaan Allah. Dan kebenarannya apa Pak? Kebenarannya Yesus mau juga kasih tahu Anda, Pak, begini. Kalau kamu sudah Kristen, hidupmu harus ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, susah. Maka semuanya tidak akan ditambahkan pada kamu. Kalau kamu melakukan kebenaran, itu melakukan firman. Kamu sudah Kristen tapi suka berbohong, maka tidak ada kebenaran. Kamu Kristen, kamu suka mencuri, kamu tidak ada kebenaran. Kamu Kristen tapi kamu munafik, maka tidak ada kebenaran. Diperlukan kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan pada kamu. Maka ketika kamu berdoa, Tuhan, aku minta naik jabatan, Tuhan langsung dengan langsung jawab, saya sudah membuktikannya Pak Bu. Maka pagi ini saya mau berbagi sama jemaat ini, supaya Anda juga ayo pulang kamu praktek.
supaya kamu diberkati, keluarga kamu diberkati, dan hidupmu enak. Amin. 16 terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, tadi saya bilang itu, tidak pernah diumpetin di bawah. Kirain Muslim Pak, ternyata Kristen Pak. Tuhan sudah bilang, terangmu bercahaya di depan orang. Jadi umpetin, nggak usah diumpetin, nggak usah identitas kekristenmu taruh di belakang, taruh di depan, biar orang lihat. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dengan baik. Untuk apa? Untuk apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang Tuhan Yesus mau. Supaya apa? Mereka lihat perbuatanmu yang baik, bukan perbuatanmu yang jahat. Yang masih suka emosi, berantem dengan rumah, pukul istri, lihat muka saya lagi. Jangan pukul lagi. Bertobat. Ada amin. Istri bukan buat untuk dipukul, tapi istri harus buat disayang. Kalau ada miskomunikasi, itu hal biasa dalam pernikahan dan keluarga. Justru besi menajamkan besi. Tahu firman Tuhan, orang Sumba luar biasa. Sekali lagi, besi menajamkan. Selamat praktek Pak Bu. Aduh sakit. Kan besi menajamkan besi. Benar kan? Pernah lihat besi menajamkan besi kan keluar percikan api. Ya kan Bapak Ibu? Kalau orang bilang, ya kalau saya lihat itu saya nggak mau menikah. Ngeri, begitu istrinya. Orang yang tidak menikah, maaf sekali lagi, maaf ya. Saya lihat orang itu adalah orang paling sensitif. Kena sedikit, langsung meledak. Kalau di bandara, Bapak dan Ibu, Mama, tahu nggak orang itu seperti apa? Ada gambar gelas, Mama, ada gambar retak-retaknya. Itu dia Mama. Yang orang sensitif gampang tersinggung itu. Jadi seberapa Mama mau perhatikan dia agar jangan pecah, tetap pecah juga Mama. Tetap pecah juga. Tidak perlu kita lakukan, tetap sama, tetap kena juga. Kita mau menjaga perasaan dia, tetap juga kena. Orang begitu harusnya datang sama Kristus untuk dipulihkan. Ada amin. Yang terakhir, memuliakan Bapamu yang di surga. Bapa dan Nama Yesus mau hidupmu memuliakan Dia. Ingat itu baik-baik. Tak pernah Dia mau gara-gara kamu orang bilang, aku nggak mau ke gereja lah, Kristen begitu-begitu aja. Saya percaya ketika orang melihat Anda, biarlah Bapamu di sorga, Yesus yang kita sembah, dimuliakan. Banyak orang akan mau ikut Anda ke gereja. Banyak orang lewat Anda mau mengenal Dia. Nama Dia makin harum karena Anda, bukan karena Bapak Anda, majelis atau siapa. Enggak, karena Anda. Tuhan mau biarlah semakin hari Anda semakin mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Kita tundukkan kepala dan berdoa.